Tuhan, kerinduan kami hanya ada padamu. Karena kami tahu Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Maka pada hari ini Tuhan, hamba mengucap syukur. Karena kami akan belajar perkara Engkau. Supaya kami benar-benar mengenal pribadi-Mu. Supaya jangan sampai kami tertinggal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan saudara, saya melihat kenyataan yang saudara hadapi. Kalau kita di dalam satu kebaktian, orangnya cuma sedikit, itu kok terpengaruh kenapa? Kerap kali kita itu terpengaruh, lalu semangatnya kurang gitu dah. Kenapa? Karena iman saudara itu iman rombongan. Terus terang saya tidak terpengaruh, saya tidak peduli. Karena apa? Karena saya itu mengenal pribadi dia. Bahwa siapa dia? Tidak ada yang seperti dia. Ini loh saudara. Hidup kekristenan itu adalah pengalaman hidup pribadi. Bukan rombongan. Saudara perhatikan isi Alkitab. Isi Alkitab itu apa? Hah? Kalau saudara ditanya isi Alkitab itu isinya apa? Hah? Firman Tuhan. Apalagi? Hah? Pesan-pesan Tuhan. Apalagi? Hah? Perjanjian. Apalagi? Saudara tahu perhatikan. Pengalaman pribadi seseorang dengan Allah. Dia selalu ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Wahyu isinya pengalamannya Yohanes dengan Allah. Kejadian pengalamannya siapa? Adam dengan Allah sampai turun-turun. Saudara tahu? Kalau engkau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah, engkau tidak masuk di dalam bagian daripada Alkitab. Jadi kekristenan bukan sekedar agama, tetapi adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Ini loh saudara. Kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan Allah, tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekeliling Anda. Betul enggak? Ada ribut-ribut, Anda takut? Enggak. Karena apa? Engkau punya Allah. Ini saya alami sendiri pada waktu Mores Serolo. Saya ada di sini. Malam-malam ribut-ribut, sepi semua. Saya mau makan di Bon Cafe, ditolak. Tutup. Loh, kenapa? Ada rame-rame, Pak. Ya sudah, saya balik. Terus saya pulang. Enggak. Cari lagi ke tempat lain yang masih buka. Saya makan santai saja. Lalu salah satu teman saya yang turut orang Surabaya nih, dicari anaknya, diteleponi, nggak ketemu-temu. Tapi kita tenang, saya bilang, relax. Kalau Allah ada apa-apa, Allah memberitahu. Tidak akan khawatir, belum waktunya, saya bilang. Tenang saja, tidak ada seorang pun yang dapat menjamah kita. Kalau Allah benteng kita. Ini loh sebetulnya. Hidup kekristenan itu hidup pengalaman pribadi. Jangan khawatir. Jangan terpengaruh. Kok sepi ya? Loh, yes. Itu saya bilang, ini iman rombongan nih. Saya bilang. Hidup kekristenan itu adalah hidup pengalaman pribadi. Kalau tadi Om Ling Chuan itu tadi ngomong, ini adalah sebetulnya itu cakal bakale karismatik. Kita baik ini belajar. Ini mau dihidupkan lagi. Belajar. Mengapa ibu ini jadi loyo kayak gini, ditinggalin anak-anaknya? Loh, betul enggak? Kayaknya kan kayak ibu nih toh. Ibu persekutuan. Nyatanya sekarang ditinggal anak-anaknya. Loh, periksa diri dong. Ibunya mesti cerewetnya luar biasa. Pasti kalau tidak cerewet, artinya tidak nyenjengkel ke, tidak nyeneng ke Allah, tidak bakal
Kalau menyenangkan Allah, gak bakal ditinggalkan. Saya enggak. Ini loh, saudara. Kita harus belajar. Kehidupan kekristenan kita sendiri, kalau saudara tidak dapat berkembang terus menuju kepada kesempurnaan, kau pun mengalami akan ditinggalkan oleh sesama manusia. Tetapi kalau engkau menyenangkan hatinya Allah, manusia itu tidak mungkin meninggalkan, betul enggak? Karena apa? Kalau jalanmu memperkenankan Allah, musuh-musuhmu didamaikan. Aku akan memerintah orang fasik bekerja mati-matian, yang menikmati orang benar. Ya toh? Ini firman loh, saudara. Maka dari itu hidup dengan Allah itu adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Tidak perlu khawatir, apapun boleh terjadi. Tidak khawatir. Saya mengalami kesukacitaan yang luar biasa. Saya tidak berpengaruh. Orang 1, 2, saya melayani 2, 3, 10 sampai penuh. Tidak masalah bagi saya. Saya tahu, ini memang ibu yang sudah ditinggalkan. Masuk sini suasana rohnya tidak ada. Saya bilang, ini yang bareng setelah saya dengar dari Om Beng Tuhan, ini cakal bakalnya. Oh, pantesan ya Tuhan, mesti tidak beres ini, saya bilang. Saya orang belak-belakan, tidak peduli. Saya tidak dengar apa-apa kok dari Om Beng Tuhan. Jadi pokoknya harus periksa diri. Hal ini dapat terjadi bagi saudara. Pribadi loh, bukan bagi saudara pribadi hal ini dapat terjadi. Saya barusan dari Bali. Saya KKR di Bali 3 hari. Allah itu luar biasa, saudara. Padahal saya tidurnya itu per hari pertama di bukit. Harusnya 3 hari di sana. Kemudian hari pertama terus hari kedua jam 10 pagi saya sembahyang. Sembahyang. Tuhan ngomong sama saya begini. Kenapa engkau tidak pindah? Pindah ke mana Tuhan? Kan pindah ke tempat Sinatanael Purnomo. Oke. Kamu berdoa di sana. Oke, saya bilang. Saya pindah. Langsung saya bilang sama dia, nanti sore turun terus pindah. Gak apa-apa Ica. Gak tahu. Pokoknya Tuhan ngendak pindah. Yang punya rumah agak kecewa sedikit. Karena apa? Sudah gotong-gotong. Itu rumah itu di bukit itu belum ditempati orang. Belum pernah ditempati orang. Jadi dia yang gotong-gotong kasur segala macam tepeknya. Kok cuma ditiduri semalam? Kan kecewa toh? Ternyata saudara tahu ada upacara. Upacara purnama. Jadi orang itu jalan ke sana cuma satu jalan. Orang lain tidak boleh naik. Kalau seandainya aku tidak pindah, bisa semalam-malaman di tengah jalan. Tidak bisa tidur balik. Saudara tahu? Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Dan dia tidak mungkin hambanya boleh menderita. Karena segala sesuatu harus menyenangkan hati dia. Dan saya suka cita kenapa? Kalau si Vira tadi bilang, ya toh, dia suka cita karena Allah yang luar biasa. Betul. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetapi saya yang alami sukacita adalah alami pengalaman sukacita yang lain dari apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terjadi. Karena apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, saya senang luar biasa. Dia terima, memang dia bahagia juga. Bukan berarti menerima itu tidak bahagia, terima bahagia. Tapi firman juga ada berbahagia, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selama 3 hari di sana saudara tahu, saya mendapatkan persembahan 655, kalau lebih sedikit. Kemudian uang tiket dikasih kembali 80. Kemudian ada tiket dari sana sini ada lagi 25. Jadi semua itu 700 berapa? Lebih hampir 760-an gitu. Saya selalu berdoanya selalu begini, Tuhan, semua adalah anugerah-Mu. Pikir saya lumayan. Pagi-pagi, malam-malam cerita-cerita sama Samudi, sama istrinya.
Wah, penginjil di desa itu menderitanya banyak. Hati saya yang tergerak gini, kasihan ya Tuhan. Terus bangun pagi-pagi sembahyang jam 5. Omongan saya sama Samudi itu muncul lagi. Hati saya itu, aduh kasihan ya Tuhan. Terus Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan kosong. Hah? Madeg saya. Oh iya, betul. Lalu saya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya memuji. Saudara apa tahu? Ada satu kebahagiaan luar biasa dalam diri saya. Karena apa? Saya rela untuk mempersembahkan semuanya. Wah, senang rasanya. Rasanya itu menang, rasanya itu sukacita, memuji Tuhan. Lalu keluar saya bilang, iman tanpa perbuatan kosong. Ambil seluruhnya, bagi-bagi. Saya bilang untuk penginjilan ke desa-desa. Saudara tahu, 1 sen saya tidak ambil. Bahkan ongkos tiket pun saya bayar sendiri. Kebahagiaan itu tidak akan saudara dapat. Saudara tahu enggak? Waktu itu tidak ada perasaan sayang, tidak ada. Wah, rasanya itu malah senang sekali. Itu hidup kekristenan, saudara tahu. Mengalami setiap firman daripada Allah dan menikmatinya. Ngerti enggak? Kalau saya katakan begini, saya tidak minta pujian. Saudara, buat apa pujian toh? Lumayan duitnya daripada pujian toh. Loh, betul enggak? Lumayan toh 750.000 lebih. Kan mendingan daripada saudara bilang, wah, buat apa? Wah. Tapi bagi saya itu adalah saya mau membagikan kepada saudara. Tiap-tiap firman Tuhan itu ya dan amin. Luar biasa. Dan kita tidak pernah takut menghadapi segala perkara. Karena apa? Karena kita tahu dia itu siapa. Kalau dia mau berbicara dengan kita, kalau dia mau bergaul karib dengan kita, luar biasa kebahagiaan kita. Tidak bisa dunia ini membayar. Saudara tahu? Itulah bagian kehidupan kekristenan kita. Maka dari itu kita harus belajar. Dan kita harus mau dikoreksi. Mau dibukakan. Mau dibenarkan. Dan tahu bahwa segala perkara itu karena Allah mau memberikan kepada saudara dan saya yang terbaik. Tapi tergantung daripada manusianya. Mau enggak diberikan itu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya tidak tahu masalah ini. Tapi firman Tuhan wah memang segala sesuatu itu istimewa itu. 2 Korintus pasal 3, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ini loh saudara. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. 2 Korintus pasal 3, mulai ayat pertama. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau Paulus menulis hal ini, saudara,
Mengapa? Karena sebetulnya Paulus itu sudah punya visi yang diberikan oleh Roh Kudus perkara-perkara akhir zaman. Di mana keadaan-keadaan manusia akhir zaman, pelayanannya akan dapat mengalami kegagalan demi kegagalan. Kehidupan kekristenan pun kerap kali sudah naik sampai satu saat akan turun jatuh lagi. Mengapa? Karena mereka tidak selalu belajar dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena pelayanan kita bukan pelayanan tentang perkara-perkara yang merupakan hukum Taurat yang tertulis. Tetapi pelayanan kita adalah pelayanan karena roh. Ini loh. Maka kalau tadi dikatakan bahwa peniel ini merupakan motor yang pertama. Dan berkembang naik. Karena mereka hidup di dalam roh. Tapi biasanya kalau sudah mulai roh, mulai kebiasaan, mulai terpengaruh oleh perkara-perkara, akal masuk lagi. Dan kita kembali terpengaruh oleh perkara-perkara daging. Mulai perhitungan. Mulai memikir. Sipuannya mulai jalan lagi. Tik-tok, 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 tik-tok. Nah, masuk lagi di dalam daging, dalam Taurat. Mesti turun. Hidup kekristenan kalau kita mau berkembang harus hidup oleh roh dan bukan oleh perkara-perkara daging. Kita cara berpikir orang Kristen harus dirubah. Harus diadakan revolusi cara berpikir. Kalau tidak, engkau akan mengalami kejatuhan kembali. Ini loh saudara. Makanya pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, aku banyak membaca memori daripada hamba-hambamu. Dan memang dari kecil, saya itu paling suka mengumpulkan dan membaca pengalaman hamba-hamba Tuhan. Dan hanya sedikit hamba-hamba Tuhan, sampai waktu pulangnya, itu dia naik terus. Hanya sedikit. Tapi banyak yang jatuh. Banyak yang mulai turun. Habis jatuh. Dan di Indonesia sendiri kita lihat saudara. Yang dulunya naik tinggi, jatuh. Habis. Naik tinggi, jatuh. Habis. Lalu saya perhatikan dan saya laporkan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Yusa engkau lihat itu. Yusa engkau lihat itu. Yusa engkau lihat itu. Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang belum jatuh pada waktu saya dipanggil. Yesus sendiri berkata, Yusa engkau lihat hambaku itu sedang nanjak tinggi. Dan belum jatuh. Tuhan ngomong sama saya. Kau lihat hambaku itu? Ya. Lalu saya diberi penglihatan. Loh Tuhan, dia akan jatuh. Iya. Lihat ini. Naik. Jatuh lagi. Loh, dia jatuh Tuhan. Iya. Saya katakan Tuhan, aku tidak mau kalau engkau panggil dan akhirnya aku jatuh. Tuhan tanya loh sama saya. Maukah engkau seperti dia? Padahal pada waktu itu saya lihat sendiri secara jasmani naik terus. Pelayanannya sedang hebat. Tuhan tanya sama saya, engkau mau seperti dia? Saya bilang, tidak mau. Aku mau sepertinya engkau tetapkan. Dan dia lihat kan, dia bakal jatuh. Kenapa Tuhan? Karena mulai pelayanannya bukan dengan roh, tapi dengan akal kembali. Inilah saudara. Maka pada waktu itu saya katakan, Tuhan, kalau begitu, kalau engkau tidak jamin aku tidak mau menjadi hamba-Mu. Saya terus terang. Saya akan kembali, lebih baik sekarang saya balik lagi, dan aku buka praktek. Buat apa jadi hamba-Mu untuk hanya dibuat mainan iblis dan jatuh?
Lalu Tuhan mengatakan, tidak akan jatuh apabila engkau selalu hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh adalah kehidupan yang harus dialami oleh tiap-tiap anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau hidup di dalam roh, maka kehendak daging akan dilenyapkan. Otomatis kalah, saudara. Kenapa? Karena kau bergaul dengan roh. Kita bergaul tiap-tiap hari, kita dekat dengan dia, kita bergaul akrab dengan dia. Saudara tidak akan berjalan di dalam daging lagi. Kita harus berani menyangkal diri. Kita harus berani pikul salib. Kita harus berani bayar harganya. Tanpa bayar harganya, saudara akan kembali lagi, mulai pikir-pikir lagi. Demikian kekhawatiran datang sebab setan itu jahat luar biasa. Setiap kali kekhawatiran didatangkan lagi. Setiap kali bayangan yang lama didatangkan lagi. Setiap kali saudara dihadapi simpang jalan. Ini loh. Tetapi kalau kau mau hidup di dalam roh, tak perlu takut. Apapun boleh terjadi. Langkah demi langkah pasti dituntun oleh Allah. Yang penting adalah motivasi ini loh saudara. Motivasi hati ini benar-benar bersih. Bersih, mau nurut Allah, mau mendahulukan Allah dalam segala perkara. Pada waktu saya di Jakarta, saya belum pernah jadi hamba Tuhan, belum pernah mau khotbah, disuruh nantang orang cari dana. Belum pernah. Tapi sekali di Jakarta itu Tuhan suruh saya. Waduh, saya sampai berontak saya terus terang. Saya bilang, gak mau Tuhan, aku mau memberi mau. Tapi kalau minta maaf, aku bilang, gak mau. Saya bilang, tapi ini penginjilan pemuda ini membutuhkan. Waduh, saya bilang, Tuhan, susah saya bilang. Tapi akhirnya Tuhan bilang, lakukan. Tapi dengan satu cara. Caranya bagaimana? Kamu katakan. Lalu saya tantang. Saya tantang saudara mau ambil bagian dalam penginjilan, tidak. Kalau mau doa, berapa yang kamu harus ambil? Berikan. Tapi Tuhan berkata, kamu katakan. Ya, saya katakan. Dalam pengumpulan dana ini pun saya 1 sen tidak ambil uang. Sebab kalau saya terima persembahan dari orang ini, wah, dikira nanti kalau ditanya, dapat berapa Pak Isa? Dapat segini. Terus ini, Pak Isa dikasih enggak? Wah, dikasih. Biarpun dikasih cuma 10.000 atau 50.000 kan tetap dikasih toh. Tapi, minta-minta buat dirinya sendiri, cilaka, saya bilang. Wah, saya bilang, Tuhan bagaimana? Kamu katakan, tidak ambil 1 sen pun. Bahkan kamu harus berikan. Ya. Dan pada saat itu semalam, dapat sekitar 6,5 juta. Dan setelah itu, padahal si pimpinan ini, si John Solendio ini, dia bilang begini. Ini kan bekas direktur nightclub sini, Surabaya. John Solendio ini bekas nightclub Surabaya. Nah itu dia bilang, Pak Isa, perpuluhannya Pak Isa punya. Tidak, saya bilang. Nanti dikira saya cari duit. Saya bilang, enggak. Pokoknya persembahkan semua untuk pekerjaan Tuhan. Saya 1 sen tidak. Saya bilang, Pak Isa kok lucu gitu. Biarin, saya bilang. Ini saja kamu suruh minta bantuan saja. Saya bilang, Pak saya ini bergumul sama Tuhan setengah mati. Saya bilang, enggak, sampai Tuhan berkata, katakan, tapi kamu jangan ambil uang 1 sen. Tapi saudara tahu, luar biasa Tuhan itu. Enggak masuk akal. Saudara tahu. Enggak terima apa-apa, saya hatinya senang, wes pokoknya aku bebas. Saya bilang, wes senang saya. Besoknya malamnya malamnya itu dijak makan. Makan di Ancol. Waduh, saya sampai gini lihat. Makan orang kaya-kaya itu memang enggak lihat orang desa, saya bilang. Makan orang 18 habisnya itu 450.000. 1,5 juta. Saya bilang, ini buat penginjil bisa itu setengah mati di sini. Aduh, saya bilang. Saya
Ya, tapi saya ya diam saja. Saya turut makan nih. Tapi keluar dari situ saya bilang, aduh mahal ya. Wah mahalnya luar biasa. Saya bilang, tapi ya sudah, habis mereka orang kaya-kaya, enggak ada masalah. Tapi saudara tahu, satu orang datang. Pak Isha, sini Pak dia. Ada apa? Saya bilang, nomor rekening anakmu itu di Holland itu nomor berapa? Ada apa? Saya kok kepengin ngirimin anakmu. Wah, aneh enggak? Ya, saya kasih toh nomornya ini, namanya ini. Ya. Besoknya saya dikasih bekas kertas surat kiriman uang langsung ke Holland. 1.000 gulden buat anakmu. Sekitar 750.000. Saudara kan? Tuhan tidak pernah mau utang. Tapi caranya adalah engkau turut lakukan. Engkau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rela dalam segala perkara. Allah sediakan segala-galanya. Tapi kalau kamu pakai perhitungan ini, disembah. Kamu mau gepeng. Hidup kekristenan itu hidup bukan daripada akal, tapi hidup daripada Kristus. Hidup di dalam roh. Karena Paulus sudah melihat perkara ini dan dia katakan kepada kita, mengapa bangsa Israel pelayanannya itu akan macet? Mengapa kita orang-orang yang tidak bangsa pilihan Israel dipilih sekarang oleh Allah? Karena apa? Karena Israel tidak mendapatkan kebenaran. Karena dia mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Dengan kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Allah. Jikalau saudara melakukan pelayanan dengan cara kebenaranmu sendiri, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kamu cari pelayanan karena kebenaran Allah, yang pimpinan Roh Kudus, kau mendapatkan segala-galanya. Tidak usah khawatir. Hidup dengan Tuhan, apapun boleh terjadi. Tetapi Allah yang membentengi kita. Kapan Allah bisa membentengi kita? Apabila kita hidup berkenan. Dan Ayub dibentengi, sehingga iblis pun tidak dapat menjamah hartanya. Tubuhnya pun tidak boleh dijamah. Setelah benteng Allah diambil, iblis jamah Ayub luar biasa. Harta bendanya habis, anaknya mati, dan bahkan tubuhnya sengsara. Ini saudara. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Tapi bagaimana kita harus dapat tinggal di dalam kehidupan pimpinan roh? Tinggalkan selubung yang menutupi kita. Topeng ini loh harus dihilangkan. Kedagingan ini. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Karena kami punya pengharapan janji daripada roh. Maka Paulus dapat berani bertindak dengan penuh keberanian. Tidak ada tedeng aling-aling. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada keraguan-raguan. Karena apa? Karena dia tahu persis Allahnya di pihak dia. Tidak dengan perhitungan manusia, tapi dengan penuh penyerahan kepada Allahnya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Musa setelah turun dari gunung, dia bertemu dengan Allah. Mukanya bercahaya. Dan bangsa Israel tidak mampu melihat muka Musa. Lalu Musa menyelubungi mukanya pakai topeng. Supaya apa? Supaya tidak menyilaukan bangsa Israel. Tetapi di samping itu, dipakai topeng ini apa? Firman Tuhan berkata,
Menyelubungi supaya mata orang misalnya jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara. Ditutupi sebab apa? Supaya tidak kelihatan hilang cahayanya itu yang sementara. Aneh toh? Loh, kok aneh? Dulunya saya pikir ditutupinya itu disebabkan karena bangsa Israel itu supaya jangan silau. Tapi ayat ini jelas mengatakan supaya jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara. Loh, berarti ditutupi karena takut kemuliaannya jadi hilang. Jadi kalau kemuliaannya nanti hilang, kan penghargaan orang itu jadi kurang. Loh, saya bilang, kok aneh ini. Pantesan ayatnya di bawah jelas berkata begini. Pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Pantesan sehingga mereka tidak dapat mengenal kebenaran Allah karena selubung itu masih mempengaruhi dia. Takut melihat yang sebenarnya. Gengsi. Takut kalau kehilangan kemuliaan. Orang Farisi dan ahli Taurat kalau baca Alkitab, dia tidak mau mengakui Yesus. Dia tidak dapat mengerti Mesias. Karena gengsi. Saudara menjadi orang Kristen pun kerap kali gagal. Karena apa? Gengsi. Selubung ini harus dibuka. Kerap kali saya terus terang ditegur orang. Pak Yusa ini kalau khotbah kok belak-belakan. Luar dalam diceritain kabeh. Saya bilang, saya tidak punya rahasia kok. Apa yang ada saya berikan. Sehingga orang itu boleh datang ke rumah saya, boleh datang tidak ketemu istri anak-anak saya, boleh datang ke rumah saya, buktikan apa tidak sama atau sama dengan apa yang saya khotbahkan. Saya tidak peduli. Saya bukan orang baik, saya bilang. Tapi Allah mau memilih karena apa? Karena mau menyerahkan segala-galanya untuk dia. Kerelaan. Ini loh, saudara. Dan saya sendiri mengakui bahwa banyak topeng-topeng yang ada di dalam diri saya. Yang dulunya itu gengsi kayak ditutup-tutupi. Tidak punya ya bilang punya. Tidak punya bilang punya. Yang punya bilang tidak punya. Contohnya orang dagang. Ayo orang dagang kalau ditanyai bagaimana? Wah untung banyak ya. Tidak kok. Cuancia. Untungnya itu cuma cukup buat makan tok. Lah nanti kalau kue bangkrut pas-pasan gue makan kapok kue nanti. Ini loh, hidup kekristenan itu tidak boleh gitu. Kalau ditanya, bagaimana? Makmur, makmur. Tuhan berkati, amin. Oh. Jadi jangan takut. Loh, jangan gitu Pak Yusa. Kalau ketemu pajak, repot. Udah repot, kenapa repot? Allah sanggup mengatur segala perkara. Kenapa kita takut, saya bilang. Ini pengalaman adik saya sendiri. Pada waktu dia dijatuhi pajak 2 juta, itu tahun 77 atau 78. Langsung dikenakan yes 2 juta. Dia bilang, 2 juta. Tapi dia tenang saja, dia sembahyang. Tuhan, ini kok segini banyaknya, ini kan ya tidak memper Tuhan ya. Tapi ya sudahlah, lalu diundang menghadap kepada kepala pajak. Kira-kira kalau saudara malah dipanggil ke kepala pajaknya malah takut toh. Karena apa? Lebih baik sama bawahan aja, bisa gampang-gampang mutar-mutar sedikit. Dan kepalanya ini malah gede-gedean.
Tapi dia berdoa, Tuhan berkata, anak Tuhan hadapi. Dia madep ke kepalanya. Dia bilang, Pak, wah saya dikenakan segini banyaknya dong Pak. Iya Ibu, kenapa? Ya Bapak mesti tolong bijaksana Pak. Gini. Terus saudara tahu, kepala pajaknya bilang apa? Yang saya panggil ada 20 Bu, tapi semuanya tidak ada yang berani menghadap saya, kecuali Ibu. Justru yang ngadep ini, saya anggap paling jujur. Karena ternyata yang lain pasti itu tidak jujur, karena gemeteran bertemu saya. Ibu ini ngomongnya kok enak, kalem saja, ceplas-ceplos. Saya percaya. Ibu, baik, saya kenakan cuma 35.000. Saudara tahu? Dia bilang, Allahku, Allah yang luar biasa. Saudara tahu? Hidup kekristenan itu tidak usah takut. Langit bumi dia punya. Tapi saudara tak percaya. Kenapa? Ini loh. Kalau gini. Nah hidup kok kalau. Itu hidup dalam bayangan. Bukan hidup dalam satu kenyataan. Hidup yang nyata adalah hidup di dalam satu kenyataan. Berjalan langkah demi langkah dengan Yesus. Kristus tidak pernah mengajar kita melarikan diri. Tidak. Tetapi langkah demi langkah bersama dengan dia. Menuju kepada kesempurnaan. Tapi tinggalkan topeng ini. Kedaginganmu, kekhawatiranmu, gengsimu. Segala perkara ini Allah mengendaki engkau tinggalkan. Dan berjalan dengan pimpinan Roh. Sedia untuk ditegur, sedia untuk diperbaiki dan mengaku di hadapan dia. Kalau hidup kekristenan kita tidak meninggalkan topeng, maka kekristenanmu akan menjadi kerdil. Bantut tidak bisa tumbuh sempurna, tidak dapat menuju kepada kesempurnaan. Dan satu saat engkau akan mengalami depresi. Dan setelah depresi, engkau akan mengalami frustrasi. Dan akhirnya engkau dapat meninggalkan Tuhan. Dan itu sudah ditulis oleh Paulus. Bahwa kalau engkau sudah mengalami karunia-karunia surgawi, engkau sudah menikmati hati yang pernah diterangi oleh Allah dengan penuh karunia-karunia rohani. Satu saat engkau meninggalkan Yesus dan murtad, tidak ada kesempatan bertobat. Karena engkau menyalibkan Yesus untuk 2 kali. Hati saudara. Karena Yesus Tuhan sendiri berfirman dan berpesan kepada saya. Banyak yang akan berjatuhan hamba-hambaku. Kenapa? Karena kembali lagi hidup di dalam peraturan demi peraturan. Hidup di dalam pikiran. Dipengaruhi. Pikirannya menjadi berhalanya kembali. Sehingga roh Allah tidak dapat mengerjakan di dalam kerjaan dia. Dan akhirnya ia akan menjadi turun, akhirnya terhilang. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Karena firman Tuhan selanjutnya mengatakan, bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bangsa Israel sampai pada masanya Mesias sudah naik ke surga pun, mereka tidak bisa terima Mesias. Sampai saat ini bangsa Israel belum dapat menerima Mesias sebagian besar. Karena selubung ini. Dan selubung itu diantaranya adalah merasa apa? Taurat. Mereka merasa mereka bangsa pilihan. Yesus tidak mungkin
Karena tidak sesuai dengan cara berpikirnya mereka. Tapi kita yang mendapatkan kebahagiaan karena iman. Karena hidup di dalam roh. Dan jangan sampai kita kembali. Kita akan mengalami seperti dia. Tapi kita naik terus menuju kepada kesempurnaan. Untuk itu belajar rendah hati, sedia tiap hari dikoreksi oleh roh. Jangan saudara kira bahwa saya sendiri ini lalu sudah sempurna. Tidak. Setiap kali dikorek Tuhan. Setiap kali dikatakan oleh Tuhan, awas Yusa. Saudara tahu kalau saya habis khotbah, orang lain kalau bilang, terima kasih Pak Yusa, waduh saya kena. Saya pernah bangga, senang sedikit. Puji Tuhan. Pulang-pulang saya sembahyang, kamu kok seneng yang ngelakuin siapa toh Yusa? Oh iya ya Tuhan, ampun. Tapi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Oh ya Tuhan. Kalau dapat persembahan banyak, wah lumayan Tuhan. Banyak ya Yusa. Iya. Tapi jangan buat kamu. Itu loh kasihan. Kasih enggak? Kasih. Saudara tahu caranya Tuhan mendidik saya. Tahta, wanita, dan harta. 3 perkara yang paling berbahaya. Karena apa? Karena itu yang paling menjatuhkan orang itu terus. Ya toh? Untuk orang laki loh ya. Wanitanya itu orang laki. Kalau yang laki, ya laki. Itu 3 perkara. Dan ini saya sudah dilihatkan Tuhan sendiri, saudara tahu. Pada waktu saya di dalam satu saat Tuhan mengatakan, itu loh Yusa lihat. Dicobai persis Tuhan Yesus. Persis. Tapi Tuhan Yesus dicobainya enggak perkara wanita. Tapi roti. Saya, iblis kan tahu Tuhan Yesus itu enggak suka wanita, enggak kawin. Saya suka, iblis tahu. Suka harta, suka. Iblis tahu, suka tahta, suka. Dicoba, saudara tahu. Dilihatkan, ikut aku. Wanita semua. Saya bilang, enggak. Saya mau ketemu Yesus. Itu kurang. Ini harta. Berlian itu sekolah. Waduh, berlian kayak gini. Milikmu. Aduh, enggak. Nanti dulu. Tahta. Dibawa ke atas gunung dilihatkan. Itu menjadi milikmu. Kalau engkau ikut aku. Enggak. Saya mau ikut Yesus dulu. Saya mau ketemu Yesus. Saudara tahu. Dan setelah ketemu dengan dia pribadi. Melintasi awan. Untuk bertemu dengan Yesus. Saya harus melintasi awan. Saya tanya, Tuhan, kenapa kalau ketemu setan kok gampang? Tidak usah melintasi awan. Jalan naik ke atas gunung yang tinggi melintasi awan. Kalau ketemu setan gampangan gitu Tuhan. Ketemu engkau harus tidak kelihatan. Jalan naik sengsara terus nembus awan. Baru ketemu Tuhan Yesus tangannya begini. Sataslah engkau hambaku. Engkau tiba di tempat ini. Saya bilang, terus saya menyembah Tuhan. Kok tak kelihatan dari bawah sih Tuhan? Ya. Saudara dan saya untuk bertemu dengan Yesus. Tidak kelihatan. Yesus tidak kelihatan. Tetapi engkau harus berjalan terus naik. Naik. Menembus awan. Awan apa artinya? Tubuh kita pribadi demi pribadi. Kenapa? Karena tubuh kita itu kalau dimasak 97% air. Semuanya yang jadi zat padat 3%. 97% air kita ini. Kenapa harus menembus awan Tuhan?
harus menyangkal diri. Tembus, lewati, baru kamu akan ketemu aku. Dan setelah ketemu, Tuhan berkata, terimalah karunia-karunia ini. Dan setelah terima karunia-karunia itu, makanya saya pernah lihat batu putih yang Tuhan katakan di dalam Wahyu. Itu seperti balokan es begini. Saya terima. Bagus sekali kayak kristal. Saya terima. Masuk. 7. Masuk. Setelah itu Tuhan berkata, kembali. Awan itu buka. Lihat di bawah gunung banyak orang. Tuhan berkata, bawa mereka pulang. Tapi saya katakan apa? Kalau aku dan kau jamin, enggak. Tuhan bilang, aku jamin. Tapi sebelum itu, apa yang saya hadapi? Setan. Setan berkata, kenapa kok harus kamu? Cobain, aku yang datang. Dia datang, suaranya persis Tuhan Yesus. Rupanya tidak kelihatan, tapi dia ngomongnya halus, lembut, kayak Tuhan Yesus. Jam 5 saya sembahyang, dia bilang ini, Yusa, waduh tak pikir Tuhan datang. Cepat-cepat nyembah, saya pikir, waduh nyembah. Ngomongnya halusnya kayak Tuhan Yesus. Yusa, saya ya terlanjur undang. Ya Tuhan, kurang ajar saya pikir. Dulunya enggak ngerti, hati saya enggak tahu kalau itu bukan Tuhan. Yusa, oh ya Tuhan, waduh engkau datang, senang saya bilang. Engkau sudah dididik, pantesan enggak berani ngomong dia. Kalau tak perhatikan, barusan tahu saya. Sebabnya apa? Engkau sudah dididik Tuhanmu, engkau sudah diajari Tuhanmu. Kalau Tuhan Yesus tidak gitu. Dia bilang, aku sudah didik engkau. Lain, pantesan dia bilang, tidak ngaku dirinya Yesus. Tuhan Yesus di sebelah, saya belum kelihatan. Dia bilang, engkau sudah dididik Tuhanmu, engkau sudah diajari Tuhanmu. Sekarang tugasmu apa? Saya bilang, turuti, lakukan firman Tuhan dengan murni, dengan sempurna. Hampir tak jawab, Roh Kudus ngomong. Jangan cepat-cepat jawab. Kaget aku. Loh Tuhan, kenapa? Hati-hati, yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang mampukan siapa? Tuhan Yesus. Yang menjadikan kamu siapa? Tuhan Yesus. Jadi, oh iya, ngerti ya Tuhan. Oh ya, dia harus garansi saya ya Tuhan. Bukan aku yang garansi dia. Tadi kan tanyaannya kan saya minta digaransi. Ya, langsung saya jawab. Tuhan, masih tak sebut Tuhan. Tuhan, engkau yang garansi aku. Bukan aku yang garansi engkau. Lalu di sebelah kananku dia berkata, setan, dengar jawaban hambaku. Kaget saya. Saya langsung teriak, Tuhan, tapi siapa? Iblis. Lu kok engkau diem? Dia minta izin aku mencobai engkau. Bayangin saudara. Hidup kekristenan harus hidup di dalam roh. Kalau saya pada waktu itu tidak peka, dikasihani Roh Al-Kudus, saya sudah jawab ya. Dan Tuhan berkata, engkau pun akan jatuh. Keakuan, kesombongan, gengsi, itu menyebabkan kejatuhan. Karena kita tidak peka lagi, karena pakai topeng. Yesus, dia lebih mulia daripada Musa. Dan dia tidak pakai topeng. Karena apa? Karena Yesus menjadi contoh buat kita. Roh Kudus ada di dalam kita, dia di dalam. Tetapi setiap tindakan kita memancarkan kemuliaan. Bukan kelihatan daripada mata biasa, tetapi dari hati keluar kepada tingkah laku dan perbuatan. Saudara dan saya adalah saksi. Saksi adalah
mengalami secara pribadi. Yesus ada di dalam kita. Dan apa yang Yesus ajarkan, itu yang kita lakukan. Tetapi hanya dapat dicerminkan kalau topeng-topeng itu dihilangkan. Dan orang lain lihat. Gengsi hilang, kekhawatiran hilang, ketakutan hilang, iman itu hanya dapat dilihat saudara pada waktu engkau di dalam kesukaran. Kalau imanmu kuat, kamu sedang diberkati, gampang. Tapi kalau engkau sedang di dalam kebutuhan, itu diuji. Saya kalau diuji Tuhan perkara, kalau persembahan suruh ngasih, itu justru saya butuh. Kalau saya berkelimpahan suruh ngasih, gampang. Ya toh? Tapi sedang butuh, dapat berkat banyak. Pikir saya, lumayan. Saya itu malah sudah janji sama istri saya sebetulnya. Nanti kalau pulang dari Bali, mau ke Surabaya, berkat dari Bali, kalau cukup banyak, tak langsung tak kirim ke Bali. Pagi-pagi malah Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan sia-sia. Wah, tidak jadi ke sana, jadi itu loh saudara. Nurut enggak? Kalau nurut, kebahagiaan. Saya percaya kalau saya nurut gini, sana sudah diberesin. Beres. Pasti. Tidak bakal enggak. Karena apa? Allahku yang adakan. Ini loh saudara. Jadi hidup itu relax. Karena apa? Hidup di dalam pimpinan Roh. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, artinya saudara harus bertobat. Tanpa pertobatan, tanpa kesadaran, tanpa tindakan, saudara tidak akan dapat membuka selubung itu. Yang sanggup membuka hanya Yesus, lain tidak. Saudara sendiri tidak mampu. Coba kebiasaan saudara, sifat saudara, saudara bisa hilangkan enggak? Tidak mampu. Saudara cinta uang, tidak bakal saudara bisa membuang. Saudara tukang rokok, tidak bisa saudara membuang, hanya Yesus. Saudara suka perempuan, tidak bisa membuang. Judi, tidak bisa. Gengsi, tidak bisa. Hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Berbalik. Kembali. Duduk diam di bawah kaki Yesus. Tuhan, aku tidak sanggup. Engkau sanggupkan aku. Yesus sanggup. Yesus luar biasa. Sebab saya alami sendiri. Saya dulu itu jago bioskop, saudara tahu. Saya orangnya tidak bisa. Ada film ganti, saya mesti lihat. Jago nonton film silat. Pasti. Film apa? Lihat. Buku silat. Saudara tanya silat apa saja saya tahu. Nah, ya. Sebabnya apa? Getol. Lalu Tuhan bilang, sudah baca Alkitab? Sudah. Dari umur 12 baca Alkitab. Tapi di samping Alkitab ya ada silatnya. Ada. Makanya saya itu enggak nyalain. Karena apa? Belum lepas. Saya bilang, lu Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kamu bioskop terus? Seneng kok. Saya bilang, hobi. Tuhan mengatakan, lepaskan. Tidak bisa. Padahal Tuhan yang ngomong loh. Saya bilang, tidak bisa. Bayangin saudara. Apalagi orang lain. Saya itu dulu jadi dokter di Irian Barat. Minggu khotbah jam 8 sampai jam 10. Setelah itu ketemu di bioskop. Sama jemaatnya nonton bioskop bareng-bareng. Saudara tahu? Ini. Makanya saya itu berkata, apa sih hidup pendeta apa itu munafik? Saya bilang, saya juga gitu kok. Saya bilang, nonton. Sampai orang loh, Pak Isa habis. Iya, nonton Saobi. Tapi istri saya tidak suka. Satu
saat Tuhan berkata. Pulang dari Irian Barat, Tuhan berkata, di Semarang. Di atas becak ngomongnya Tuhan. Saya naik becak itu mau lihat biskop. Tuhan berkata, mulai hari ini engkau tidak suka biskop. Saya bilang, tidak bisa. Masih bantah, kurang ajar enggak? Tidak bisa Tuhan, hobi. Saya bilang, hobi. Saya bilang. Tuhan bilang, tidak. Engkau tidak mampu melepaskan diri. Tapi aku mampu melepaskan kamu. Bandel saya masih turun di depan biskop, antri kartis 1 jam. Masih antri. Tapi Tuhan itu rendah hatinya, dibiarkan. Tidak ngomong Tuhan. Setelah sampai di depan tiket, loket, ngomong lagi. Tuhan bilang, kamu tidak suka. Kaget. Tidak bisa dong Tuhan. Lihat dulu gambarnya. Yang kamu tadi suka, sekarang tidak narik. Padahal gambarnya itu monru. Pakai pakaian yang bikini. Narik buat saya. Saya lihat, loh kok jelek sekarang monrunya. Sampai yang jual kartis bilang, Pak beli enggak? Nanti ya. Kok jelek? Saya lihat yang dulunya seksi-seksi itu malah jelek luar biasa. Cara Tuhan, saya tidak suka wanita begitu. Jadi saya lihat saudara ini sama tidak ada yang narik. Yang narik cuma istriku. Aneh toh. Jadi saya tidak pernah kepingin sekarang. Dulu saya pergi saja sama istri saya, ada wanita cantik, banyak istri saya kalau tidak percaya. Dulu saya kalau pergi sama istri saya, ada wanita cantik, saya diskusi sama istri saya. Saya bilang, tanyai istri saya. Dan istri saya bilang, apa sih yang cantik? Apa Oh ini tak lihat dari ujung rambut sampai kaki. Istri saya itu ya lucu. Tahu kesukaan saya itu kalau ada orang wanita cantik itu ya nyenggol. Itu bagus. Mana nyoper loh ini. Istri saya itu gitu. Anda enggak? Lalu Tuhan itu bilang, mulai sekarang kamu tidak suka. Hilang. Enggak bisa ketarik. Saya lihat orang biasa semua. Tidak ada yang cantik itu tidak ada. Kok biasa semua ya. Tapi aneh, kalau lihat istri saya ketarik. Aneh, saya bilang, kamu sekarang kok tambah tua, kok tambah narik sih? Hidup kekristenan, kalau tidak diubahkan dengan kesucian dan kekudusan dari Allah, saudara tahu, gampang jatuh. Karena apa? Daging ini kotor. Ini sudah diprogram oleh iblis pada waktu engkau lahir. Program iblis pada waktu Kain dilahirkan, Adam dan Hawa itu tidak ada kotor, ya tak? Tapi anaknya sudah membunuh Habil adiknya. Itu program setan. Saudara dan saya punya program di sini, harus dicuci, diubahkan jadi pikirannya Yesus. Siapa? Firman yang membersihkan, mencuci. Caranya masukkan sebanyak-banyaknya. Batu saja kalau dialirin air terus, haus dah. Batu tetesin, setiap hari netes terus, lubang dah. Pikiran saudara basuh terus dengan firman air hidup. Kau akan bersih dan pikiranmu menjadi pikirannya Yesus.